Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Sinta Amelia Suari dengan NIM 2019-01313 dari Universitas Ngurah Rai dengan jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan mereview mengenai materi estimasi biaya proyek. Estimasi biaya proyek. Estimasi biaya proyek merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Selanjutnya itu adalah tipe-tipe dari estimasi biaya proyek, itu ada 3. Yang pertama itu ada estimasi konseptual, yaitu dikembangkan dengan menggunakan data proyek yang tidak lengkap. Yang kedua itu ada estimasi biaya rinci atau detail, yang disiapkan dengan menggunakan gambar lengkap dan spesifikasinya. Selanjutnya yang ketiga itu ada estimasi biaya semi rinci atau semi detail, digunakan untuk kontrak harga maksimum yang dijamin dan memiliki elemen estimasi konseptual dan rinci sebagaimana dibahas lebih lanjut nantinya. Berikut dapat dilihat merupakan persamaan pendapatan dan himpunan. Bagian dari persamaan ini ditampilkan di tabel di bawah ini dan akan dirujuk selama studi ini tentang akuntansi biaya konstruksi. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Di situ ada revenue, construction cost, direct cost, dan indirect cost. Di situ ada beberapa persamaan-persamaannya. Selanjutnya, tipe-tipe estimasi biaya yaitu dapat dibagi menjadi 3 juga. Yang tahapan yang pertama itu adalah estimasi awal, estimasi terperinci, dan estimasi semi terperinci. Estimasi awal ini dapat dikembangkan oleh kontraktor atau arsitek berdasarkan informasi yang terbatas dan disusun dengan cukup tepat. Nah, misalnya seperti perhitungan berikut ini, yaitu meter persegi dengan harga satuan lantai, harga perakitan, anggaran subkontraktor, dan persentase tambahan untuk kondisi umum. Yang kedua itu ada estimasi terperinci, yaitu menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor. Misalnya dengan yaitu contohnya menghasilkan angka akhir yang akurat, biasanya gambar dan spesifikasi yang telah selesai 90-95%. Selanjutnya estimasi rinci diperlukan untuk penawaran lump sum. Proses estimasi ini mencakup quantity take off, rekap harga, estimasi awal, kondisi umum job site, subkontraktor, dan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu estimasi semi terperinci. Estimasi harga ini dimaksud estimasi harga maksimum yang dijamin dalam kontrak GMP, yaitu harga maksimum yang dijamin yang dihasilkan oleh campuran anggaran dan estimasi terperinci. Work Breakdown Structure atau WBS. Struktur rincian kerja atau WBS untuk proyek tersebut adalah garis besar awal dari sistem pekerjaan yang penting akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Bisa dilihat sebagai berikut, merupakan tabel atau susunan dari WBS tersebut. Bisa dilihat ada demonstration, concrete, memori, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan quantity take off atau QTO, yaitu setelah kerjaan WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quantity take off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih. Nah, berikut merupakan contoh quantity take off atau QTO. Yang pertama itu beton diukur dalam satuan meter kubik. Selanjutnya ada lantai plywood atau wall, yaitu dihitung dalam satuan lembar. Yang ketiga itu ada item seperti paku, lem, dan dempul, itu dihitung berdasarkan 0 sampai 20 Pareto, di mana 80% dari biaya sudah termasuk dalam 20% aktivitas. Nah, di bawahnya tersebut dapat dilihat ada tabel di mana ini merupakan salah satu contoh dari rekapan quantity take off sheet. Di situ ada pekerjaan kolom, lintels, dan yang lain sebagainya. Setelah tahap-tahapan tadi, dilanjutkan dengan penetapan harga atau pricing. Penyesuaian harga subkontraktor dan strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya adalah keputusan dari kontraktor yang akan menentukan estimasi paling tepat untuk kondisi tersebut saat itu. Setelah semua kuantitas selesai dihitung,
Estimator harus memulai menentukan harga tenaga kerja dan bahan langsung. Semua jumlah material yang telah direkap dimasukkan ke dalam lembaran rekapan harga. Pricing self, yaitu performing work, yaitu produktivitas tenaga kerja, yaitu tingkat upah kerja yang menggabungkan pekerjaan harian dan pekerjaan mandor, mulai dari tukang kayu, buruh, tukang batu, serta tukang besi semuanya bersama-sama. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja diperkirakan sebagai jam kerja atau hours per unit pekerjaan. Misal produktivitas pintu adalah 10 mh per pintu. Ini disebut sebagai unit man hour atau UMH. Estimasi tenaga kerja mencakup biaya-biaya seperti kompensasi pekerja, tunjangan sertifikat pekerja, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Nah, berikut merupakan tabel contoh dari rekapan pricing recap. Bisa dilihat seperti tabel berikut. Selanjutnya, mengenai penetapan harga pekerjaan yang disubkontrakkan. Untuk subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai salah satu langkah awal untuk prosentimasi atau pengestimasian. Kontraktor harus memperkirakan cakupan kerja subkontraktor di dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar atau kewajaran tawaran subkontraktor setelah diterima. Sumber harga subkontraktor antara lain itu ada dua, yaitu dari subkontraktor itu sendiri, yang kedua itu ada GCS. Beberapa kontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS anggaran untuk cangkupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan pelelangan. Job site general condition itu terdiri dari biaya kondisi umum atau job site proyek bersifat khusus. Mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan beresiko. Kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek karena estimasi kondisi atau umum job site bergantung pada durasi pelaksanaan. Selanjutnya, sebuah jadwal internal diperlukan untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Di sini dapat dijelaskan beberapa proses menyiapkan rangkuman kegiatan. Selain memanfaatkan pengalaman masa lalu, dapat ditentukan juga estimasi jam kerja langsung. Dapat dilakukan juga dengan masukan dari pengawas atau pelaksana proyek. Tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan ulasan jam-jam kerja, kompleks proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman atau delivery. Nah, dalam jadwal proyek tersebut maka akan timbulnya durasi proyek. Namun, durasi proyek dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti kondisi lokasi, kompleksitas proyek, pengiriman material dalam jangka waktu lama, cuaca yang tidak dapat diantisipasi, serta tenaga kerja yang tidak tersedia. Nah, dari beberapa tahapan estimasi proyek itu maka disimpulkan dalam satu kesatuan rekapan yang disebut dengan rangkuman estimasi. Nah, sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi mirip dengan bentuk estimasi lainnya, harus disusun dengan digunakan secara seragam. Jadi dapat memudahkan untuk kita dalam mengelola suatu proyek atau mengestimasikan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu proyek. Nah, berikut merupakan contoh rangkuman dari estimasi berupa rekapan juga, seperti rekapan estimasi sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian materi yang dapat saya review mengenai estimasi biaya proyek. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.